Selanjutnya, pemutaran video profil dan orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Muhammad Ihsan MPD, Profesor pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan judul Pembelajaran Geometri berbasis Teori Van Hille. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Lalu Nabi bertanya, apakah engkau masih memiliki ibu? Iya, jawab sang sahabat. Lalu Nabi bersabda, falzamha fa innal jannata indaha. Tetaplah bersamanya, karena surga ada di sisinya. Kisah inspiratif ini memberi kesan yang mendalam bahwa betapa dekatnya seseorang dengan surga jika ia berbakti kepada orang tuanya, terutama ibundanya. Muhammad Ihsan, lelaki bersahaja kelahiran Susuh, Aceh Barat Daya, 22 Juli 1964 ini, sangat yakin pada filosofi ini, sehingga ia berusaha sekuat tenaga untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama sang ibunda, sosok yang sangat dekat dan sangat dimuliakan oleh Ihsan. Ihsan dimotivasi oleh kedua orang tuanya, M. Amin Shah dan Rohani Ahmad, untuk bisa sekolah ke jenjang yang tinggi. Hal ini tidak terlepas dari atmosfer pendidikan yang cukup kental dalam keluarga besar Ihsan. Ihsan memulai sekolah SD-nya di SD Negeri 2 Kampung Palak dan SMP Negeri 1 Pantai Pirak di Kecamatan Susuh, serta SMA Negeri 1 Blangpidi, Aceh Barat Daya. Setamat SMA tahun 1983, ia mendapatkan kesempatan untuk kuliah di IPB melalui jalur undangan. Namun sang ibunda tidak menyetujui karena khawatir Ihsan tidak akan membersamainya ketika wafat nanti. Ihsan menurut demi sayangnya pada ibunda. Ihsan kecil juga sempat bercita-cita ingin menjadi dokter demi untuk mengobati ibundanya yang menderita sakit berkepanjangan. Tapi setamat SMA, Ihsan urung memilih fakultas kedokteran karena khawatir tidak sanggup secara finansial. Begitulah, akhirnya Ihsan lulus di jurusan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syah Kuala atau USK, yang ia tamatkan tahun 1989 sekaligus sebagai lulusan pertama dari angkatannya. Setelah sarjana, Ihsan langsung diterima sebagai dosen di alma maternya. Dan sebagai akademisi, ia harus melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Maka Ihsan pun berhasil meraih gelar masternya tahun 2000 dari Magister Pendidikan Matematika UNESA Surabaya. Sementara titel doktornya didapatkan dari Program Doktor Pendidikan Matematika UPI Bandung tahun 2008. Kedua titel terakhir ini tidak diperoleh dengan mudah oleh Ihsan. Namun demikian, semangat yang dipompa sejak kecil oleh kedua orang tuanya, serta untayan doa-doa mereka, selalu menjadi penguat Ihsan dalam setiap keterbatasan. Terutama setelah bencana tsunami, ketika Ihsan benar-benar sangat membutuhkan suntikan semangat dan motivasi. Selama bekerja di USK, Ihsan dipercaya untuk duduk di beberapa jabatan. Di antaranya sebagai Ketua Prodi Magister Pendidikan Matematika dan Ketua Jurusan Pendidikan Matematika hingga sekarang. Selain itu, ia juga rajin melakukan penelitian dengan kepakaran yang ia miliki. Puluhan artikel ilmiah hasil penelitiannya tersebar di berbagai prosiding seminar, jurnal nasional, hingga jurnal internasional bereputasi. Di luar kampus, Ihsan aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru matematika di berbagai kabupaten di Provinsi Aceh. Ihsan juga berkontribusi di berbagai organisasi profesi, di antaranya Indonesian Mathematics Society atau INDU-MS, Indonesian Mathematics Educators Society atau IMES, serta Pusat Riset dan Pengembangan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI. Segudang kesibukan ini tidak mengubah sikap Ihsan terhadap keluarganya. Ihsan selalu menyempatkan waktu berkualitas untuk istrinya Asmawati,
anak sematawayangnya Fatur Rahmi M.Fam APT, serta menantunya Humam Afif SE. Juga kedua cucundanya Abdurrahman Hisham Hafi dan Abdullah Zaid Hafi. Mereka semua adalah pemberi semangat dan motivasi setiap saat Ihsan menghadapi kendala dalam pendidikan dan karirnya sejauh ini. Dan jauh sebelum itu, ada ridho dan doa-doa terbaik dari kedua orang tua yang mengiringi perjuangan Ihsan sejak kecil, saat studi, karir, dan saat mengupgrade kemampuan diri. Meski sedih karena kedua orang tuanya tidak bisa membersamai hari ini, tapi Ihsan merasa beruntung karena berkesempatan mendampingi sang ibu di tarikan nafas terakhirnya, seperti yang sangat diinginkan oleh sang ibunda. Dan pengukuhan hari ini adalah perwujudan salah satu mimpi mereka untuk melihat Ihsan berpendidikan tinggi serta menggapai gelar tertinggi dalam karirnya, yaitu menjadi guru besar di Universitas Syah Kuala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Yang saya hormati Ketua Sekretaris, para anggota Senat Akademik Universitas Syah Kuala, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Syah Kuala, para Profesor di lingkungan Universitas Syah Kuala, para Dekan di lingkungan Universitas Syah Kuala, Wakil Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas Insinyur Nizar Saputra, para tamu undangan yang berbahagia, rekan sejawat di lingkungan Universitas Syah Kuala, keluarga besar dan para mahasiswa sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kemudahan, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua hingga memungkinkan kita bisa berhadir pada forum yang mulia ini, yaitu sidang terbuka Senat Akademik Universitas dalam rangka pengukuhan profesor di lingkungan Universitas Syah Kuala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dan suri teladan bagi kehidupan kita, yang telah membuka jalan kepada kita bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan umatnya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Pembelajaran Geometri Berbasis Teori Van Hill. Ketua Sekretaris Senat Akademik Universitas Syah Kuala, Rektor dan para Wakil Rektor, anggota Senat yang saya muliakan, serta para hadirin sekalian. Geometri merupakan salah satu cabang matematika yang diajarkan di jenjang sekolah. Banyak konsep matematika yang dapat kita representasikan, direpresentasikan dengan geometri. Mempelajari geometri dapat mengembangkan berpikir kritis dan juga berpikir logis. Geometri juga efektif untuk membantu menyelesaikan banyak permasalahan dalam matematika dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun geometri diajarkan, namun kenyataannya menunjukkan bahwa materi geometri itu kurang dikuasai oleh sebagian siswa. Masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar geometri. Akibatnya kemampuan siswa dalam geometri ini masih belum memuaskan. Salah satu faktor penyebab adalah faktor pembelajaran geometri yang belum sesuai. Pembelajaran geometri selama ini secara konvensional masih belum memperhatikan perbedaan level berpikir siswa di dalam geometri. Salah satu alternatif yang ditawarkan adalah menerapkan pembelajaran geometri berbasis teori Van Hill dalam pembelajaran di kelas. Teori Van Hill itu adalah sebuah teori dalam pembelajaran geometri yang menekankan pada proses berpikir siswa dan memperhatikan perbedaan level berpikir siswa serta kemampuan geometri siswa. Van Hill menemukan antara lain tingkat-tingkat berpikir siswa dalam geometri, kemudian juga tahap-tahap urutan pembelajaran geometri di sekolah, dan juga sifat yang berkaitan dengan tingkat-tingkat berpikir dalam belajar geometri. Teori ini sudah memberikan pengaruh pada desain pengajaran dan kurikulum di Amerika Serikat. Siswa yang didukung dengan pengalaman pengajaran yang tepat akan melewati 5 tingkatan atau 5 level, di mana siswa tidak dapat mencapai satu tingkatan pemikiran tanpa melewati level sebelumnya. Level berpikir tersebut adalah visualisasi, kemudian ada analisis, kemudian ada lagi yang
yang ketiga adalah abstraksi, yang keempat adalah deduksi, dan yang terakhir adalah rigor. Siswa yang didukung dengan pengalaman pengajaran yang tepat akan melewati kelima level tersebut. Siswa tidak dapat mencapai satu tingkatan pemikiran tanpa melewati tingkatan sebelumnya, atau tingkat ini bersifat hierarkis. Setiap tingkat ini menunjukkan proses berpikir yang digunakan seseorang dalam belajar geometri. Bapak dan Ibu, hadirin sekalian, menurut pandangan Van Hill ini, kecepatan seseorang melewati tingkatan lebih banyak dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang diperolehnya dibandingkan dengan umur atau kematangan biologisnya. Artinya, seorang boleh usianya tua tapi dia masih berada di level yang rendah. Nah, inilah hubungan antara bagaimana kemudian seorang guru harus meningkatkan level berpikir siswa dalam pembelajaran geometrinya. Guru harus berusaha meningkatkan dari level yang di bawahnya harus ke level yang berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, guru sangat memainkan peranan penting dalam mendorong kecepatan melampaui tingkatan dalam belajar geometri. Van Hill berkeyakinan bahwa tingkat yang lebih tinggi bukan diperoleh lewat ceramah yang diberikan guru, tetapi melalui pemilihan latihan-latihan yang tepat di dalam kelas. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam geometri, diajukan 5 fase pembelajaran, yaitu informasi, orientasi terbimbing, eksplisitasi, orientasi bebas, dan integrasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para hadirin sekalian, kita lihat bahwa proses pembelajaran, fase pembelajaran yang diterapkan dalam Van Hill untuk meningkatkan dari setiap level, baik dari 0 ke 1 atau 1 ke 2 ataupun pada level berikutnya seperti ini penerapannya. Kemampuan geometri siswa melalui pembelajaran geometri. Pada penelitian eksperimen yang telah saya lakukan dengan menggunakan teori Van Hill, menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis teori Van Hill ini memiliki pengaruh yang positif terhadap kemampuan geometri siswa, juga kemampuan spasial siswa. Hasil analisis kovarian juga memperlihatkan bahwa kemampuan geometri siswa yang diajar dengan pembelajaran basis teori Van Hill ini lebih baik daripada siswa yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional. Hendaknya guru mendengarkan setiap komentar siswa selama kegiatan geometri. Pastikan kegiatan geometri itu direncanakan tidak menghendaki siswa membahas tingkat pemikiran yang lebih tinggi di atas pemikiran mereka. Bapak Ibu sekalian, pada penutup, pembelajaran geometri berbasis teori Van Hill ini adalah sebuah model pembelajaran yang memperhatikan perbedaan tingkat berpikir siswa dalam geometri. Kalau tingkat ini diabaikan dalam pembelajaran, maka akan menghambat kemajuan tingkat berpikir siswa dan juga kemampuan geometri siswa. Guru seharusnya lebih memperhatikan atau mempertimbangkan menggunakan pembelajaran berbasis teori Van Hill di kelasnya, karena pembelajaran berbasis teori Van Hill ini dapat merespon kebutuhan semua siswa yang mungkin bervariasi dalam tingkat berpikirnya. Pengalaman dan aktivitas geometri merupakan faktor utama yang mempengaruhi peningkatan level berpikir dan kemampuan siswa di dalam geometri. Ketua dan Sekretaris Senat Akademik, Rektor, dan para Wakil Rektor, anggota Senat Akademik Universitas Yogyakarta yang saya muliakan. Pada akhir pidato pengukuhan ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian jenjang jabatan fungsional profesor saya ini, yang telah memberikan makna yang sangat berarti bagi saya dan keluarga saya. Yang pertama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia yang telah memberikan persetujuan pengangkatan saya sebagai profesor dalam bidang ilmu pembelajaran geometri. Dua, Rektor Universitas Syahkuala, Profesor Mirza Tabrani, SE, MBA, DBA, dan juga Rektor sebelumnya, Profesor Marwan, beserta para rektor yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan profesor ini. Ketua Senat Akademik Universitas Syahkuala, Profesor Dr. Insinyur Abu Bakar MS, dan seluruh anggota SAU yang telah mencermati usulan profesor saya, dan Komisi B SAU yang telah memberikan masukan pada proses pemaparan visi misi profesor saya. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dr. Sanusi MSI dan juga dekan sebelumnya Dr. Samsul Rizal MKes, dan juga yang telah menerima dan membimbing dan menasihati saya sejak awal menjadi calon dosen di FKIP hingga saat ini. Para wakil dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ketua sekretaris jurusan, kaprodi, dan para dosen di jurusan Pendidikan Matematika yang telah membantu proses pengusulan profesor saya. Komite Integritas dan tim asesor Universitas Syahkuala yang telah memeriksa dan memberikan banyak masukan dalam usulan profesor saya. Para guru yang telah mendidik saya sejak dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Para dosen di jurusan Pendidikan Matematika FKIP Universitas Syahkuala. Kawan-kawan beserta para senior di bangku sekolah dan kuliah, semoga Allah membalas dan jasa kebaikan mereka.
Kemudian kepada Dr. Andus, almarhum Dr. Andus Adenan Ismail dan juga Dr. Andus Salasi RMPD selaku pembimbing skripsi saya di S1. Semoga ilmu yang diajarkan menjadi pahala yang terus mengalir kepada beliau. Yang kedua, Profesor Raden Sujadi dan Profesor Susanti Linui yang telah membimbing tesis saya di jurusan Pendidikan Matematika UNESA Surabaya. Berikutnya Profesor Joshua Sabandar, PSD, dan juga Profesor Didi Suryadi, MED, dan Oki Neswan, PSD, sebagai promotor dan kopromotor saya di UPI waktu menyelesaikan studi doktoral saya. Dan telah memberikan saya banyak pengalaman riset dan juga pengetahuan di bidang pendidikan matematika. Secara khusus kepada kesempatan ini, izinkan saya dengan perasaan mendalam mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, almarhum Muhammad Amin Syah dan almarhumah ibunda saya Rohani Ahmad, yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah merasa lelah, mengingatkan saya untuk selalu beribadah, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kepada almarhum mertua saya, Guru Banta Sulaiman, dan almarhumah ibu mertua saya, Siti Rakain, yang telah memberikan dukungan yang sangat besar bagi kami sekeluarga. Semoga pahala melimpah kepada kedua orang tua dan mertua saya yang saya sayangi. Istimewa kepada istri saya tercinta, yang telah bersama saya dalam suka dan duka, selalu mendukung saya dalam studi S2 dan S3, menjaga dan membesarkan putri kami sehingga senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Untuk putri saya tercinta, Fatur Rahmi M. Fam Apoteker, dan juga suami Humam Afif, beserta cucu-cucu tersayang, Abdurrahman Hisham Hafi dan Abdullah Zaid Hafi. Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur panjang kepada mereka dan mengabulkan cita-cita dan doa kalian. Kepada kakak saya, almarhum Insinyur Rafli AR, Kakanda Asmar yang hadir saat ini, kakak tertua saya, Afiat Mulyana, Julinawati, dan juga Kurniati, dan serta adik saya satu-satunya, Dr. Anda Masrina Fitriani, atas doa dan dukungan yang terus-menerus yang telah diberikan kepada saya. Kepada kakak-kakak ipar dan adik-adik ipar saya, terutama teristimewa untuk Adinda Dr. Tabrani, atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada kami selama ini. Kepada semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu dalam forum ini, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, atas doa dan dukungan yang telah diberikan. Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Syah Kuala dan para rektor, anggota Senat, yang saya muliakan serta Pak hadirin sekalian. Demikianlah pidato pengukuhan saya pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah dalam penyampaian ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.